Berikutnya saya undang moderator untuk mengambil alih sesi sharing pengalaman. Oke, selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi untuk teman-teman semua, organisasi masyarakat, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman kelas 4A1 ilmu sosial. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Mari kita berikan aplaus yang meriah pada ketiga pemateri kita. Sunda Kecil dari istimewa Kabupaten NDI. Jadi di situ sampai wilayah siap dibagi menjadi 3 garis, yaitu ND, lawan buka, dan rute. Buka saran multilevel untuk gerakan sosial menurut ahli. Yang pertama, Charles Ting. Gerakan sosial adalah serangkaian aksi kolektif yang berkelanjutan dan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk menuntut perubahan dari pihak berwenang. Yang kedua ada Cindy Tahu. Gerakan sosial adalah tantangan kolektif yang dilakukan oleh orang-orang bisa melalui aksi kolektif yang bertujuan terhadap elit, otoritas, dan institusi. Pengertian atau definisi gerakan sosial itu sendiri, gerakan sosial untuk aksi kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memperjuangkan perubahan sosial politik dan lingkungan hidup. Gerakan ini biasanya muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan atau ketimpangan dalam masyarakat. Aman Aliansi Masyarakat Nusantara, di mana mereka walaupun tidak melakukan demo, tetapi mereka membuat artikel sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan geotermal. Teman-teman bisa lihat ini, saya ada screenshot dari internet. Mereka membuat artikel. Jadi platform online itu sebagai media kampanye adalah bagian dari strategi dari gerakan sosial modern yang memanfaatkan teknologi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya akan bertanya kepada pemateri satu dengan pertanyaan, apakah pendampingan yang diberikan secara tanggung
itu hanya diberikan kepada kelompok tani. Alasannya kenapa? Coba teman jelaskan. Sekian dan terima kasih. Dengan yang berikan nama itu kepada kelompok tani, alasannya itu kenapa tidak diberikan langsung saja kepada masyarakat. Alasan kenapa dengan yang diberikan nama itu melalui kelompok tani itu agar melalui pelatihan dan pendampingan kolektif itu anggota kelompoknya itu dapat saling berbagi pengetahuan yang mereka miliki, sehingga tidak saja peningkatan pengetahuan itu per individu, tetapi peningkatan pengetahuan dan kesadaran itu secara kolektif dalam anggota kelompok atau dalam komunitas. Ini sesuai dengan definisi tadi pengorganisasian masyarakat menurut Profesor bahwa pengorganisasi masyarakat itu adalah proses membangun struktur yang kuat masyarakat itu sendiri mampu memecahkan masalah mereka sehingga kualitas hidup mereka itu bisa meningkat. Itu saja dari saya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Fitra yang diberi pertanyaan, bagaimana media sosial mempengaruhi keberhasilan sebuah gerakan sosial? Coba kembali jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab. Jadi, gerakan sosial itu bukan hanya terjadi misalnya secara demo yang seperti yang dilakukan oleh PM3, tetapi juga bisa dilakukan secara online. Gerakan sosial di era digital, gerakan menjadi lebih mudah disebarluaskan dan mendapatkan dukungan yang lebih luas melalui media sosial. Isu-isu yang bisa menjadi viral dan mendapatkan perhatian publik serta tekanan terhadap pihak yang berwenang. Itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ilin, saya dari kelas 2. Pertanyaan saya tujukan kepada pemateri ketiga. Pemateri ketiga sudah menjelaskan tentang organisasi apa. Pertanyaannya adalah, kira-kira organisasi apa ini mereka menggunakan model organisasi itu yang seperti apa? Secara tradisional atau modern, dan coba teman jelaskan. Sekian dan terima kasih. Model pengorganisasian masyarakat pertama secara tradisional, di mana berbasis adat dan kearifan lokal. Contohnya seperti pada beberapa waktu lalu kami bersama Alman untuk ke Muabusi, Desa Netidora 2 untuk pembentukan kelompok tenun perempuan adat, di mana mereka membantu perempuan-perempuan adat untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui potensi atau sumber daya yang mereka miliki. Kedua, model pengorganisasian masyarakat secara modern. Model pengorganisasian masyarakat secara modern yaitu organisasi anak ini secara terukur yang formal dari tingkat internasional, mulai dari PBB nasional, yaitu di Indonesia sendiri. Mereka ada pusat organisasi anak itu sendiri ada di Jakarta dengan Bandung, yang kedua di setiap daerah. Contohnya seperti organisasi Aman Cabang Ende atau Cabang Ende. Baik, itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Apakah ada sanggahan dari teman ini? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya membuka sesi diskusi yang kedua dengan 2 pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya tujukan kepada pemateri 2, Bung Suster, dengan bunyi pertanyaan, apa saja tantangan yang membuat partisipasi masyarakat sipil belum? Sekian dulu. Yang bisa kita lihat adalah yang pertama itu kurangnya kesadaran masyarakat Batak
Terima kasih teman suster yang sudah menjawab. Apakah kembali ada tanggapan? Terima kasih. Mungkin masih sudah pertanyaan saya. Ini ada gerakan advokasi yang dilakukan oleh organisasi PMK khususnya pada tanggal 19 Maret 2025 yang dimana PMK menolak kasus penolakan di internal khususnya di Sukuria. Mungkin Komite 3 untuk menyebutkan poin penting apa saja yang disampaikan oleh organisasi PMK pada saat melakukan demonstrasi pada tanggal 19 Maret 2025. Sekian, saya kembali. Yang saya ketahui, poin penting dalam aksi demo PMK tersebut mendesak Menteri SDM melalui Pemda ND untuk segera mencabut SK nomor 2208A garing MTM garing 2017. Di materi tadi saya ingin menyampaikan kesimpulan bahwa dengan belajar pengorganisasi masyarakat, di mana kita mampu mengorganisasi masyarakat untuk terlibat lagi, terlibat dalam masalah sosial dan fokus pada pemberdayaan masyarakat, serta untuk berinisiatif untuk mengambil solusi yang berkelanjutan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Yang membiasakan masyarakat untuk sadar terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Begitu ya, jadi caranya mengidentifikasi dia punya kelompok tidak? Ada kelompok yang dia bangun tidak di masyarakat? Kalau dia pergi dari situ, kelompoknya bisa berjalan atau tidak? Itu tingkat kesuksesan pengorganisasian masyarakatnya. Kalau dia sukses, berarti ketika dia pergi dari sana, kelompoknya bisa tetap berjalan. Kalau saya sukses mengorganisir Anda, ketika Anda keluar dari selesai dari mata kuliah ini, Anda tetap tergabung di dalam gerakan-gerakan tersebut. Kalau saya sukses ya, tapi sejauh ini saya belum sukses karena setelah mata kuliah biasanya langsung keluar, kabur kemana-mana. Padahal tujuannya adalah untuk membangun relasi Anda dengan lembaga-lembaga yang ada di luar kampus. Kalau relasi sudah terbangun, Anda menampakkan kualitas Anda, mungkin Anda bisa bertahan di situ. Kalau misalnya sesuai dengan cita-cita yang Anda perjuangkan secara individu sama dengan yang diperjuangkan oleh lembaga tersebut. Begitu ya.